Selamat datang di Market Insight BRI Manajemen Investasi. Kali ini kami akan membahas perkembangan pasar terkini dan perkembangan tren yang sedang berkembang untuk membantu Anda mengambil keputusan investasi yang tepat. Zona Amerika Serikat. Presiden Trump secara resmi memberlakukan tarif resiprokal pada 7 Agustus 2025. Tarif ini mencakup 15% untuk barang dari Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan, serta 20% untuk barang dari Taiwan, Vietnam, dan Bangladesh. Barang dari Swiss dikenakan tarif impor sebesar 39%. Untuk India, Presiden Trump menetapkan tambahan tarif sebesar 25% karena negara tersebut membeli minyak dari Rusia dengan potensi tarif hingga 50%. Cina juga dipertimbangkan untuk dikenakan tarif tambahan karena alasan yang sama. Inflasi bulan Juli akan dirilis dan diperkirakan tumbuh sebesar 2,8% year on year, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 2,7% year on year pada Juni. Data penjualan retail bulan Juli juga akan dirilis, dengan perkiraan masih mencatat pertumbuhan sebesar 0,5% month on month. Zona Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 mencapai 5,12% year on year, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 4,87% year on year pada kuartal 1. Laju ini merupakan pertumbuhan tercepat sejak kuartal 2 2023, jauh melampaui ekspektasi analis sebesar 4,8% year on year. Pertumbuhan tinggi tersebut ditopang oleh aktivitas investasi dan konsumsi rumah tangga yang kuat. Cadangan devisa pada Juli sedikit menurun ke level 152 miliar US dollar. Meski demikian, jumlah ini masih cukup untuk membiayai impor lebih dari 6 bulan, melampaui rekomendasi IMF. Tingkat kepercayaan konsumen pada Juli berada di level 118,1, masih dalam fase optimistis karena berada di atas level 100 dan relatif stagnan dibandingkan Juni yang sebesar 117,8. Data penjualan retail bulan Juni akan dirilis pekan ini dan diperkirakan tumbuh 1,7% year on year, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 1,9% year on year pada Mei. Market View. IHSG mencatatkan flat sebesar minus 0,06% selama sepekan dan ditutup pada level 7.533. Pekan ini, IHSG relatif minim katalis dari sentimen makroekonomi global maupun domestik. Meski demikian, indeks berpotensi tetap mendapatkan dukungan hingga akhir bulan seiring keputusan MSCI untuk menaikkan bobot Indonesia dari 1,15% menjadi 1,28% yang berpotensi mendatangkan net inflow sekitar 1,17 miliar US dollar. Sepanjang pekan, investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 122,81 miliar rupiah. Namun, secara year to date, investor asing masih mencatatkan outflow sebesar 61,88 triliun rupiah. Adapun 3 sektor yang mencatatkan pelemahan tertinggi selama sepekan adalah teknologi minus 5,24%, konsumer non-siklikal minus 1,83%, infrastruktur minus 0,78%. Pada 8 Agustus 2025, tingkat imbal hasil atau yield surat utang negara cenderung mengalami penurunan di seluruh tenor. Yield benchmark tenor 5 tahun FR0104 turun ke level 5,90%, sedangkan tenor 10 tahun FR0103 melemah ke 6,48%. Yield tenor 15 tahun FR0106 dan 20 tahun FR0107 masing-masing turun menjadi 6,77% dan 6,80%. Di pasar global, yield obligasi pemerintah Indonesia denominasi USD tenor 10 tahun atau Indon 35 tercatat turun menjadi 5,09% pada 8 Agustus 2025 dari 5,16% pada 1 Agustus. Sementara itu, yield US Treasury tenor 10 tahun relatif stabil di 4,28% dibandingkan 4,22% pada periode yang sama. Risiko investasi Indonesia yang tercermin dari kredit default swap atau CDS 5 tahun
juga stabil di level 74,48 basis points. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat 1,35% secara mingguan, dengan kurs US dollar per Indonesian rupiah berada di level 16.291 per 8 Agustus 2025. Per 7 Agustus 2025, kepemilikan asing pada surat utang negara tercatat sebesar 935,37 triliun rupiah atau 14,57% dari total outstanding surat utang negara, menurun dibandingkan posisi 1 Agustus 2025 yang sebesar 937,65 triliun rupiah atau 14,61%. The Fed diperkirakan akan menurunkan suku bunga acuannya sebanyak 2 kali pada tahun 2025 dengan total penurunan sebesar 50 basis poin setelah sebelumnya memangkas suku bunga sebesar 100 basis poin pada tahun 2024. Perekonomian Amerika Serikat diperkirakan tetap berada pada jalur soft landing dengan proyeksi pertumbuhan tahunan sebesar 1,4% di tahun 2025. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga diperkirakan akan menerapkan kebijakan moneter ekspansif pada 2025 yang diharapkan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasar obligasi diperkirakan akan merespon positif terlebih dahulu, seiring membaiknya kondisi makroekonomi dan diikuti oleh kinerja solid pada Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG. Demikian kesimpulan dari Market Insight hari ini. Nantikan informasi selanjutnya dan ikuti kami di media sosial. Sampai jumpa di Market Insight BRI Manajemen Investasi minggu depan.